menyusui sangat dihormati dalam Islam. Al-Quran menganggapnya sebagai tanda cinta antara ibu dan anak. Dalam hukum Islam, menyusui menciptakan ikatan kekerabatan susu yang dikenal sebagai rada atau rida'ah. Rada atau rida'ah adalah istilah yang berarti menyusui yang menimbulkan halangan hukum untuk menikah berdasarkan hubungan kekerabatan. Seorang ibu susu dianggap memiliki hubungan kekerabatan dengan bayi yang disusuinya. Al-Quran memandang hubungan karena kekerabatan susu sama dengan hubungan karena kekerabatan darah. Oleh karena itu, Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 23 melarang seorang pria menikah dengan ibu yang menyusui atau saudara perempuan sepersusuan. Seorang wanita yang menyusui seorang anak yang bukan anak kandungnya, maka wanita tersebut beserta dengan keluarganya dilarang menikahi anak yang disusui atau anggota keluarganya. Jadi menyusui dianggap sebagai salah satu cara untuk membentuk ikatan keluarga, meskipun tidak ada hubungan darah. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi hubungan yang dianggap tidak pantas. Ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang mendasari larangan berdekatan atau berduaan antara pria dan wanita yang bukan mahram dalam Islam. Mahram adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada individu yang memiliki hubungan dekat, baik melalui darah, pernikahan, atau menyusui, yang membuat mereka diharamkan untuk menikah satu sama lain. Mahram mencakup orang-orang seperti orang tua, ayah dan ibu, anak, putra dan putri, saudara kandung, saudara laki-laki dan perempuan, kakek dan nenek, paman dan bibi. Mahram tidak diperbolehkan untuk menikahi satu sama lain. Dalam Islam, mahram dapat berinteraksi dengan lebih bebas tanpa batasan yang ketat. Seseorang juga bisa menjadi mahram melalui hubungan menyusui, di mana anak yang disusui oleh seorang wanita dianggap mahram bagi wanita tersebut dan keluarganya. Menurut beberapa hadis dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad pernah memerintahkan Suhail untuk menyusui seorang budak dewasa bernama Salim, supaya Salim menjadi mahram dan bisa hidup bersama dengan keluarga tersebut. Aisyah, semoga Allah berkenan padanya, melaporkan bahwa Salim, budak Abu Hudzaifah yang telah dibebaskan, tinggal bersamanya dan keluarganya di rumah mereka. Dia, yaitu putri Suhail, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Salim telah mencapai pubertas sebagaimana halnya laki-laki, dan dia memahami apa yang mereka pahami, dan dia memasuki rumah kami dengan bebas. Namun saya merasakan ada sesuatu yang mengganggu di hati Abu Hudzaifah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, susuilah dia dan kamu akan menjadi haram baginya. Dan rasa terganggu yang dirasakan Abu Hudzaifah di dalam hatinya akan hilang. Dia kembali dan berkata, jadi saya menyusuinya, dan apa yang ada di dalam hati Abu Hudzaifah menghilang. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim tentang menyusui orang dewasa, Aisyah merupakan salah seorang yang memerintahkan para sahabat Muhammad untuk melaksanakan praktik yang disetujui oleh Muhammad. Menurut Al-Karya Imam Syafi'i, Aisyah memberlakukan persyaratan menyusui bagi semua orang yang ingin bertemu dengannya. Imam Syafi'i juga menjelaskan bagaimana Aisyah meminta saudara perempuannya, Ummu Kulsum, untuk menyusui orang-orang yang ingin bertemu dengan Aisyah sebagai gantinya. Walaupun ayat menyusui orang dewasa tidak terdapat dalam Al-Quran, namun terdapat hadis yang membenarkan hilangnya ayat ini dari Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Aisyah berkata, ayat rajam dan menyusui orang dewasa telah diturunkan sebanyak 10 kali, dan kertas itu ada di bawah bantalku. Ketika Rasulullah wafat, kami disibukkan dengan kematiannya, lalu datanglah seekor kambing jinak dan memakannya. Seorang ulama di Al-Azhar Kairo, Dr. Abdi Al-Mahdi Abdi Al-Qadir, pernah menerbitkan sebuah buku yang mempromosikan menyusui bagi orang dewasa yang berjudul Rida'at Al-Kabir, atau menyusui di usia dewasa. Seorang dosen dari Al-Azhar, Dr. Izzat Atiyah, juga mengeluarkan fatwa yang mempromosikan praktik tersebut yang dimuat dalam sebuah majalah mingguan di Mesir. Dr. Izzat Atiyah menyatakan bahwa jika seorang wanita menyusui rekan kerja prianya, langsung dari payudaranya, sedikitnya 5 kali,
mereka akan menjalin ikatan keluarga, dan dengan demikian diperbolehkan berduaan di tempat kerja. Seorang wanita di tempat kerja dapat membuka jilbab atau memperlihatkan rambutnya di depan seseorang yang disusuinya. Dr. Izzat Atiyah menyatakan bahwa menyusui rekan kerja pria dapat menyelesaikan masalah situasi yang dilarang oleh hukum Islam. Dengan menyusui rekan kerja, maka menjadikan dia anggota keluarga dekatnya. Fatwa tersebut memicu kemarahan dan rasa malu. Dr. Izzat Atiyah diskorsing, dan setelah diancam dengan tindakan disipliner oleh universitas, Dr. Izzat Atiyah meminta maaf serta mencabut fatwanya dengan mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak lebih dari sekedar interpretasi pribadi atas sebuah hadis tertentu. Pada tahun 2010, kejadian serupa terjadi lagi ketika ulama Saudi Sheikh Abdel Mohsen Obeikan, seorang penasihat di Kementerian Kehakiman Saudi, mengeluarkan fatwa atau aturan Islam yang menyerukan kaum wanita untuk memberikan ASI kepada rekan kerja pria mereka, atau pria yang sering mereka temui, agar terhindar dari percampuran yang dilarang Islam antara kedua jenis kelamin. Fatwa ini dimanfaatkan para perempuan di Arab Saudi, yang mengancam akan menyusui pengemudi mereka jika mereka tidak diizinkan mengemudikan mobil sendiri. Bagaimana menurut sahabat semua? Apakah benar menyusui orang dewasa diperbolehkan supaya orang tersebut menjadi mahramnya? Silakan tulis komentarmu di bawah.